wabarakatuh. Salam pendidikan. Jaya. Kami mahasiswa Universitas Riau dari program studi pendidikan fisika. Kami mendapatkan tugas dari Bapak Ilhamudi selaku dosen pembimbing pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kami akan membahas isu-isu yang ada di Indonesia dengan tema penghapusan ujian nasional. Bersama saya Muhammad Arif Rizal dan rekan-rekan saya Juli Pratiwi. Saya Aulidin Maharani. Saya Rin Indriani. Saya Fida Syarihara. Dan ada tidak setujunya. Anak setuju. sangat setuju. Sangat setuju. Karena kan di yang sekarang, era sekarang, yang dipentingkan itu kreativitasnya. Kreativitas itu bisa dilakukan juga dengan ekskul atau secara yang lain. Kalau tidak setujunya sih, UN sih masih bisa digunakan untuk menambahkan nilai anak-anak masing-masing dan mengetes anak itu udah mampu belum dalam pelajaran tersebut. Bisa sedikit lah mengurangi beban belajar siswa gitu, jadi bisa lebih fokus untuk pelajaran lain-lainnya gitu. Tapi ada tidak setujunya karena pihak sekolah harus bekerja dua kali untuk mencari solusi lain bagaimana cara agar siswa bisa tetap mendapatkan nilai standar standar kelulusan agar bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Ada beberapa orang yang dia punya passion di bidang lain tapi dia nggak bisa melanjutkan ke lebih tinggi karena nilai UN-nya itu yang tidak memenuhi kriteria. Karena sumber daya pendidikan tiap daerah berbeda-beda. Misalnya di daerah perkotaan yang lebih maju jelas berbeda di daerah desa yang ketinggalan masalah pendidikan. Sementara soal yang datang dari pusat sama. Terus yang kedua, nilai UN menentukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara si anak belum tentu bisa mendapatkan nilai UN yang distandarkan oleh pemerintah. Itulah alasannya mengapa saya sangat setuju UN dihapus. Ada 3 alasan kenapa saya setuju ujian nasional itu ditiadakan atau dihapuskan. Yang pertama adalah ujian nasional itu menjadi momok bagi setiap siswa, baik itu SD, SMP, dan SMA. Karena ujian nasional ini merupakan ujian yang dilaksanakan setiap tahun bagi siswa yang merupakan tingkat paling tinggi di antara ujian yang lainnya. Kemudian alasan yang kedua adalah ujian nasional ini tingkat soalnya berbeda setiap daerah. Sedangkan tingkat kesulitan soal ujian nasional itu adalah sama untuk setiap daerah. Jadi ujian nasional ini kurang pas rasanya diaplikasikan di setiap daerah, soalnya adalah sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah walaupun kita sudah melaksanakan ujian nasional, akan tetapi 100% yang punya hak untuk meluluskan siswa di sekolah adalah kepala sekolah. Di era sekarang ini juga dengan nilai itu tidak kesuksesan orang itu tidak diukur dengan nilai. Kalau misalnya Indonesia masih menerapkan UN di Indonesia, maka yang terjadi itu banyak kecurangan. Contohnya saja, jangankan UN, ujian-ujian biasa sih pasti akan banyak contekan. Dan itu termasuk dalam sikap normal kan. Kalau misalnya Indonesia telah mengubah cara pandang mereka 150 derajat, itu bisa membuat Indonesia itu lebih maju. Karena kenapa? Karena yang dibutuhkannya itu kreativitas seorang anak, bukan nilai seorang anak. Sebagai seorang mahasiswa, pandangan terhadap penghapusan UN tentu beragam seperti itu. Saya bisa memberikan beberapa pandangan, baik sebagai pandangan dari sebagai alumni yang pernah merasakan 3 kali UN sejak SD sampai SMA, atau pandangan sebagai sivitas akademika yang mana berada pada porsi pendidik itu sendiri. Pertama dari segi hal alumni UN seperti itu. Ya barangkali argumentasi dari Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim adalah menghapuskan UN itu adalah sebagai bentuk efisiensi lebih lanjut terkait pendalaman karakter ataupun peningkatan mutu ujian Indonesia. Sementara itu di sisi lain, saya merasa dan kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan adanya penghapusan ini menjadi sebuah hal yang bagus bagi peserta didik seperti itu. Salah satunya adalah mengurangi
rasa cemas, takut ataupun psikologis terdidik yang barangkali menjadikan UNIN sebagai momok yang menakutkan setiap tahunnya seperti itu. Nah, dari hal ini itu pandangan dari segi alumni yang pernah mengalami 3 kali UN. Tetapi dengan adanya pandang kedua, saya sebagai sivitas akademika yang bergerak di dunia pendidikan juga seperti mahasiswa FKIP, saya merasa tujuan dari Mendikbud itu juga ada benarnya juga. Karena nyatanya tidak semerta-merta selama ini bisa mengukur kemampuan ataupun kompetensi siswa Indonesia. Nyatanya toh memang kredibilitas pendidikan kita tidak jauh-jauh beda dari hal sebelumnya. Kita bisa lihat dari ranking PISA dan lagi sebagainya itu tidak terlalu baik juga. Nah, mungkin pandangan dari pemerintah saat ini adalah dengan adanya penghapusan ini mencari cara lain untuk dapat mengefisiensi ataupun memperbaiki secara fundamental pendidikan Indonesia yang selalu berorientasi kepada hasil ujian nasional. Sementara itu hanyalah orientasi hasil dan sering sekali menyampingkan orientasi proses yang dijalani oleh peserta didik seperti pendidikan berkarakter, pendidikan sikap, dan lain sebagainya. Seperti itu pandangan saya. Untuk ujian nasional yang dihapuskan, kalau menurut saya itu hal yang tidak bisa dilakukan sebenarnya, karena ujian nasional itu adalah amanat undang-undang. Jadi mungkin yang benarnya atau baiknya itu dia diganti format saja, mungkin dengan format lain yang bisa dilakukan tidak di akhir, mungkin di pertengahan, ya. Artinya ada evaluasi berkala, tidak hanya di akhir langsung menentukan kelulusan dan sebagainya. Kemudian untuk perubahan yang berganti-ganti, ini juga mungkin pemerintah harus belum menemukan pola yang pas barangkali ya, tentang perubahan dari kertas kemudian online dan sebagainya, untuk memudahkan zaman sekarang mungkin harus memang dengan online gitu ya, untuk kajian baik dan buruknya mungkin